semuanya. Jadi pada video kali ini kami akan berbincang langsung dengan seorang guru inspiratif yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan selama bertahun-tahun. Bersama beliau kita akan membahas salah satu nilai etika penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu tanggung jawab. Dalam etika pendidik, bertanggung jawab berarti mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran, jujur, dan konsisten demi kebaikan peserta didik. Dalam etika pendidik, bertanggung jawab berarti mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran, jujur, dan konsisten demi kebaikan peserta didik, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Seorang pendidik yang bertanggung jawab akan menjaga integritas, menepati janji, dan memberikan yang terbaik dalam proses belajar mengajar. Mari saksikan kisah dan pengalaman beliau dalam menjaga etika ini selama menjadi guru, serta pesan-pesan berharga untuk kita para calon pendidik masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan kami dari mahasiswa semester 6 program studi pendidikan ekonomi. Adapun maksud dari tujuan kami di sini ingin sedikit mewawancarai Bapak selaku yang telah menjadi guru berkaitan dengan etika pendidik. Mungkin untuk kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mungkin kita langsung saja. Boleh Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak dan Bapak telah berapa lama menjadi guru? Kalau menjadi guru, saya juga dulunya kuliah di Universitas Wijaya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi saya menyelesaikan kuliah tahun 1995 itu sudah langsung ngajar, melakukan praktik ngajar, kalau istilah bulannya honor di SMK PGRI. Jadi kalau dihitung dalam tahun mungkin sudah 24 tahun saya berprofesi sebagai guru. Saya kira itu. Itu Bapak di sini sebagai guru apa? Mungkin bagi sedikit nama Bapak dan sekarang. Nama saya Bambang Rento. Dari awal sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu pendidikan akuntansi. Dari dulu saya mengajar akuntansi. Kebetulan saya mengajar di SMK yang memang mengarah pada pembelajaran untuk produktif akuntansi. Oke Bapak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika berbicara soal tanggung jawab, seberapa penting menurut Bapak etika ini? Dan apa bentuk tanggung jawab yang mungkin Bapak pegang selama menjadi guru? Etika ya? Iya. Etika itu mungkin kalau kata umumnya moral ya. Itu identik dengan tanggung jawab. Jadi etika itu kalau ditanya seberapa jauh ya sesuai dengan kemampuan saya. Jadi sebagai guru ya tentu untuk tujuan utamanya mengarahkan, membimbing peserta didik itu ya, agar memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang yang saya ajarkan, dan pengetahuan itu ya akan dapat digunakan kalau SMK itu dalam rangka mereka untuk mengembangkan diri di dunia kerja. Kalau di SMK, atau istilahnya itu dunia vokasi SMK itu. Oke Bapak, selanjutnya mungkin Bapak pernah tidak menghadapi situasi sulit mungkin yang bisa menghambat ataupun tantangan terbesar yang pernah Bapak alami dalam mempertahankan etika bertanggung jawab? Kalau saat ini, kalau ditanyakan tantangan ya sebenarnya luar biasa tantangan di dunia pendidikan, terutama hal-hal yang dimunculkan oleh peserta didik. Di antaranya misalnya dalam proses pembelajaran, apalagi sekarang sudah banyak mengenal istilahnya dunia digital ya. Jadi itu sangat mempengaruhi bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, karena seharusnya alat digital itu atau jenis HP dan sebagainya itu seharusnya dapat membantu, tapi justru kecenderungan negatif untuk pengaruh bagi peserta didik. Jadi itu sebagai tantangan, karena pada proses pembelajaran akuntansi itu biasanya itu peserta didik itu dituntut untuk mampu menganalisa kasus, transaksi dan sebagainya ini, sehingga dapat dimunculkan dalam suatu bentuk yang dapat menimbulkan nilai finansial di perusahaan seperti itu. Nah, dalam proses menganalisa ini siswa mulai kesukaran, mungkin akibat mereka itu terlalu banyak menggunakan HP dan sebagainya itu, sehingga kurang tidur dan sebagainya. Pada proses pembelajaran itu untuk menuntut menganalisa pada diri anak itu agak sulit.
Itu tantangan yang besar. Di sisi lain juga ada tantangan yang sebenarnya tidak kalah pentingnya nih. Latar belakang peserta didik sendiri nih. Sekarang ini kalau kita perhatikan peserta didik itu urusan keluarga nih. Dalam kalau mereka dalam berkeluarga, dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka nih. Itu ternyata sekarang ini banyak sekali masalah terutama orang-orang tua peserta didik nih. Sehingga memang sangat mempengaruhi kepedulian orang tua terhadap peserta didik itu memang kurang. Jadi untuk menimbulkan minat anak itu untuk belajar lebih jauh lagi, apalagi dalam proses Indonesia itu sangat-sangat sulit sekali. Karena orang tua itu tidak banyak peduli sekarang dengan pendidikan anak, apalagi kalau kita kaitkan dengan sekolah gratis saat ini. Itu gambarannya. Oke, berkaitan dengan permasalahan yang Bapak hadapi tadi, bagaimana cara Bapak mengatasi ataupun solusi Bapak untuk mengurangi dari permasalahan yang Bapak hadapi? Dia bekerja sama dengan beberapa rekan guru, terutama kalau di SMK 1 ini kan ada istilahnya itu tim produktif, ada beberapa guru akuntansi. Jadi untuk kurikulum sekarang ini kurikulum merdeka ya. Jadi untuk mapel produktif itu jumlahnya untuk rombel per jenjang itu 22 jam. Nah itu dibagi dengan beberapa guru produktif sehingga terbentuk tim kerjasamanya. Nah dari beberapa tim itu maka di waktu-waktu senggang dan sebagainya kami sering bincang-bincang tentang kesulitan anak dalam proses pembelajaran dan sebagainya itu. Dan kami juga bekerja sama dengan BK. Jadi yang jelas untuk mengatasi itu yang pertama perlu tim guru produktif itu harus lebih solid lagi sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan yang timbul pada diri anak. Saya kira itu di awal daripada untuk menyelesaikan masalah. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menjaga ataupun menumbuh kembangkan etika bertanggung jawab agar terus ada dalam diri seorang guru? Ya sosok kepemimpinan. Kebenaran saya di sini sebagai ketua kepala program keahlian akuntansi ya. Jadi saya membawai beberapa. Jadi proses pembelajaran di akuntansi ini saya bertanggung jawab. Jadi bagaimana saya untuk mengembangkan daripada proses pendidikan di akuntansi ini ya dari background kepemimpinan. Jadi kalau seandainya misalnya dari disiplinan ya, jadi saya harus datang lebih awal supaya nanti tidak jadi permasalahan bagi guru-guru yang lain. Karena saya juga mengajar, ketika saya mengajar pun saya harus menunjukkan kedisiplinan waktu. Artinya datang masuk kelas tepat waktu, keluar waktu, dan menunjukkan sifat-sifat seperti itu mau tidak mau para rekan-rekan di program akuntansi ini yang mengajar di program akuntansi ini mau tidak mau ya takut juga untuk berbuat kesalahan karena sudah diawali dari kita kan. Kecuali kalau kita sudah malas-malasan segala macam sehingga dampaknya nanti akan berdampak bagi rekan yang lain. Jadi pikir pimpinan yang diutamakan. Itu bagi saya. Ya, Bapak, mungkin ini satu pertanyaan penutup dari Bapak, apakah ada sedikit pesan untuk kami yang calon guru agar bisa menjadi pendidik yang berkualitas, khususnya yang bisa menanamkan etika bertanggung jawab? Kalau pesan ya tentu setiap setiap masa itu kan ada orangnya, ada masanya. Tentu beda cara ini. Kalau sekarang ini, kalau saya selaku guru untuk menyampaikan kepada calon-calon guru ya sebagai mereka dunia saya. Jadi pesan saya itu yang jelas dengan sekarang ini ilmu pengetahuan misalnya teknologi dan sebagainya semakin canggih, tentu perlu bagi guru-guru itu untuk lebih menguasai. Cuman selain menguasai teknologi juga para guru-guru juga harus memikirkan dampak negatif dari teknologi yang sekarang ini ya terdampak benar pada peserta didik. Jadi canggih teknologi karena pada prinsipnya kan kita ini terutama kalau dalam skala luas bangsa Indonesia ini sifatnya konsumtif, hanya sebagai pemakai. Sehingga kita tidak menyadari teknologi yang kita gunakan itu kadang-kadang secara fisik juga berpengaruh pada diri peserta didik secara fisik. Apalagi dalam aplikasi-aplikasi yang ada secara fisik saja. Seperti misalnya sinar infrared yang dikeluarkan dari teknologi itu berpengaruh pada fisik. Nah itu, jadi untuk guru-guru yang calon-calon guru yang sekarang masih berada di pendidikan guru, ya pesan saya kuasai teknologi, tapi jangan lupa untuk
menganalisis juga dampak penggunaan teknologi, dan itu nanti yang jelas akan berdampak yang sangat signifikan bagi peserta didik di generasi-generasi berikutnya. Itu saja. Mungkin itulah akhir dari sesi wawancara kita pada kali ini. Terima kasih Bapak atas perhatiannya dan bersedia menjadi wawancara kami. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan profil dari seorang guru yang kami wawancarai. Beliau bernama Pak Bambang Rianto SPD. Beliau telah menjadi guru kurang lebih 24 tahun, sejak tahun 1995. Saat ini beliau menjabat sebagai guru ekonomi akuntansi sekaligus kepala program keahlian akuntansi di SMK Negeri 1 Prabu Mulih. Berbicara soal etika bertanggung jawab, berdasarkan hasil wawancara kita menemukan hasil bahwa etika sama dengan moral. Tujuan utama dari etika bertanggung jawab sebagai pendidik adalah untuk mengarahkan dan membimbing agar peserta didik memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya, dan selanjutnya pengetahuan tersebut dapat digunakan di dalam dunia kerja. Terdapat tantangan penerapan etika tanggung jawab. Yang pertama yaitu dunia digital yang dapat mempengaruhi secara langsung ke peserta didik. Siswa mengalami kesulitan diakibatkan kurang tidur akibat handphone dan dunia digital yang mengganggu proses belajar. Contoh nyatanya yaitu siswa yang tidur larut malam yang mengakibatkan mereka ngantuk di kelas. Yang kedua yaitu latar belakang keluarga. Orang tua juga berperan penting untuk memotivasi peserta didik dalam niat belajar. Untuk solusi dari permasalahan tadi, beliau beserta rekan guru melalui tim produktif bekerja sama dan juga melibatkan guru BK di dalamnya untuk menyelesaikan masalah dari peserta didik. Lalu, cara menjaga dan menumbuh kembangkan etika bertanggung jawab ini dengan jiwa kepemimpinan melalui penerapan kedisiplinan. Contohnya, datang lebih awal ke sekolah. Dengan hal ini, guru-guru lain juga bisa dapat menirukan hal yang sama. Nah, pesan untuk calon pendidik di masa mendatang yang kami dapatkan dari beliau adalah kemajuan ilmu pengetahuan membuka banyak peluang melalui teknologi. Namun, keberhasilan dalam dunia pendidikan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu memanfaatkannya secara bijak dan mengantisipasi konsekuensi yang ditimbulkannya. Bertanggung jawab dalam tugas membangun masa depan yang cerdas. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.